Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai guys ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu 4 jenis kandang kambing. Bagaimana bentuknya, kemudian kekuatan dan fungsinya untuk apa. Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Greges ya, kali ini saya sedang berada di Desa Jubang, tepatnya di kandang kambing. Dan bisa dilihat sahabat Greges ya, untuk kandang kambing ini terbuat sangat permanen, sangat kuat dan sangat kokoh. Untuk pembuangan kotoran hewannya atau pembuangan kotoran hewan kambing sangat bersih dan dibuat sedemikian rupa, dan di bawahnya pun sangat bersih dan tidak kotor, baunya pun tidak menyengat. Sahabat Greges ya, untuk rangka kandang kambing ini terbuat dari coran, yaitu beton, semen dan pasir yang dibuat sedemikian rupa seperti ini, yaitu di dalamnya menggunakan besi ya, besi yang kuat. Kemudian untuk pilar-pilarnya ini menggunakan cor-coran ya, bisa dilihat. Ini untuk rangkanya. Kemudian untuk bagian dak bawah ini menggunakan cor juga, dan mengelilingi ya, ini bisa dilihat untuk jarak 2,5 meter ini ada pilar lagi di bawahnya. Kemudian ke sini juga ada pilar lagi. Jadi ini untuk bagian saka atau bagian pilar bawah ini menggunakan cor-coran semua. Kemudian untuk bagian atas
Untuk bagian atap yaitu menggunakan baja ringan dan pandek, jadi lebih praktis ya, tidak menggunakan genteng atau tidak menggunakan daun atau welitan, tapi dalam hal ini menggunakan baja ringan. Untuk bagian rangka sendiri, ini untuk setiap kotak ini diisi antara 3 kambing. Nah, diisi 3 kambing. Jadi ada beberapa kotak. Untuk satu barisnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kotak. Kemudian bagian sini juga ada 10 ya, karena yang di sini buat jalan. Jadi ada 19 kotak ini. Nah, ini siap kotak diisi antara 2 sampai 3 kambing. Ini ya, bisa dilihat. Kemudian untuk bagian tengah sendiri ini diisi air untuk minum, dimasukkan ke dalam ember untuk airnya. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian untuk kayu ini menggunakan kayu kaso. Kemudian sahabat Gerigas ya, untuk bagian bawah ini untuk dek bawah ya, ini tidak menggunakan kayu seperti bambu atau kayu reng atau kayu yang lainnya, tapi ini menggunakan bahan khusus yang terbuat dari plastik, jadi lebih praktis ya. Nih seperti ini. Dan juga untuk kotoran hewan juga langsung keluar, dan kambing juga tidak terperosok seperti itu. Jadi menggunakan bahan yang sangat praktis, yaitu bahan menggunakan plastik, tidak menggunakan kayu. Dan ini beli ya, jadi untuk bagian bawahnya beli. Kemudian untuk selanjutnya, untuk tempat makannya dibuat sedemikian rupa seperti ini ya, seperti ini dibuat seperti ini ya, untuk bagian bawahnya, untuk tempat makan maksudnya. Kemudian untuk bagian bawah ini yang perlu adalah kotoran. Untuk pembuangan kotoran ini dibuat seperti ini, jadi dimasukkan jadi satu dengan menggunakan terpal, kemudian nanti disaring. Ini adalah ember yang diberi lubang-lubang, jadi untuk kotorannya itu nanti tersaring di ember, kemudian untuk air seninya ini nanti keluar dan dibuat salurannya. Jadi untuk setiap lubang ini ada ember satu-satu, kemudian nanti dibuat saluran. Kalau air seninya nanti terkumpul menjadi satu tempat. Sahabat Gerigas ya, ini adalah ternak kambing, di mana ternak kambing ini untuk panjangnya adalah 24 meter. Kemudian untuk lebarnya adalah lebar kandang 6 meter. Kemudian kandang kambing ini dibuat dengan menggunakan kayu bambu dan juga kayu glugu dan lempeng. Tapi untuk ternak kambing ini diternak di pemukiman padat penduduk dan tidak bau. Rasanya adalah untuk kandang-kandang ini dibuat dengan seperti ini, yaitu untuk di bawah kandang kambing ini ada alat lain, yaitu berupa talang. Ada talang air, ini ada talang 2. Yang talang pertama itu untuk pembuangan kohe, kotoran hewan atau tai mendil. Kemudian yang kedua adalah saluran untuk pembuangan air seni. Air seni itu kambing. Jadi ada 2 yang nantinya ini dikumpulkan dengan menggunakan ember. Nah, kalau ember ini adalah
untuk pembuangan air seninya, dikumpulkan kemudian setelah penuh nanti dibuang. Kemudian kalau ini yang nanti dari kotoran kambing, kohenya nanti keluar kemudian terkumpul, baru nanti dikumpulkan di dalam kantong. Jadi rasanya itu, jadi untuk kotoran kambing kemudian air seninya ini tidak terkumpul di bawah kandang kambing. Jadi di bawah kandang kambing sendiri itu bersih dan tidak ada kotoran hewan dan juga air seni yang mengumpul, sehingga untuk suhu di bawah kandang kambing sendiri ini tidak lembab, tidak berbau kotoran kandang kambing, kemudian hawa atau udara yang ada di bawah kandang kambing ini tetap tidak lembab, sehingga kambing sehat. Oleh karena itu ini dibuat seperti ini. Jadi dibuat seperti ini, kemudian kandang-kandang kambing ini setiap hari dibersihkan, kemudian air seninya juga dibuang, sehingga lingkungan di sekitar kandang kambing tidak kotor dan kambingnya sehat. Kayak dia kubur kalau buat kalau buat warung Dan ini adalah contoh untuk kotoran hewan. Ini nanti jatuh ke bawah, kemudian nanti terkumpul, dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam kantong. Jadi menggelinding, karena di bawah kandang kambing ini ada strimin atau kain yang tujuannya adalah untuk menyaring kotoran kambing ini agar tidak jatuh ke bawah, sehingga nanti akan menggelinding, kemudian nanti akan terkumpul di sini, yaitu terkumpul di talang yang untuk kotoran kambing. Kemudian ini untuk air seni, ketika kambing ini kencing ya, ini nanti jatuh ke talang bagian bawah. Ini adalah talang plastik, kemudian akan mengalir dan nanti akan turun ke talang ini. Talang yang kedua ini tujuannya adalah talang untuk membuang kotoran air seni. Jadi nanti akan terkumpul di sini di ember, kemudian ember jika sudah penuh nanti akan dibuang. Jadi ternak kambing ini nantinya tidak bau. Kemudian ini untuk kotoran kambing ini nanti dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kantong, dan ini ada beberapa kantong yang sudah terkumpul. Ini adalah kotoran kambing yang sudah dimasukkan di dalam kantong, dan bisa dilihat ini untuk bagian bawah kandang kambing ini tidak ada kotoran kambing sama sekali, tidak ada bekas air seni sama sekali, jadi bersih, tidak ada kotoran kambing, tidak ada kotoran air seni. Berbeda jika untuk
kandang yang tidak diberi seperti ini. Diberi seperti ini adalah talang, kemudian tidak diberi di atas talang ini kain streaming. Ini nanti kotoran bisa jatuh ke bawah. Kita setiap hari harus membersihkan. Jika tidak membersihkan di dalam kandang kambing ini atau di bawah kandang kambing ini, nanti bisa bau, dan juga untuk kelembaban kandang kambing ini akan selalu lembab karena kotoran kambing dan air seni kambing ini akan bercampur sehingga kurang sehat untuk kesehatan kambing. Jadi ini adalah kandang kambing yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga kambing-kambing ini tetap sehat dan tidak bau kotoran, walaupun kandang kambing ini diternak di lingkungan pemukiman yang sangat padat. Sahabat Gregas ya, untuk kandang domba ini yaitu kandang yang terbuat dengan menggunakan kayu. Kita bisa lihat ke sini sahabat Gregas ya. Untuk kayu yang kita gunakan untuk bagian tiang penyangga atau bagian pokoknya ini menggunakan kayu pengkir. Tidak menggunakan kayu kelapa, tapi ini menggunakan kayu Kalimantan. Kemudian untuk bagian pinggirnya itu sendiri menggunakan kayu dengan ukuran kayu seperti untuk kayu kaso atau kayu untuk usuk yang biasa digunakan untuk atap, di mana dibuat dengan sedemikian rupa seperti ini sahabat Gregas ya. Kemudian untuk lantai dasar itu sendiri untuk kambing ini menggunakan seperti ini sahabat Gregas ya, yaitu menggunakan bambu yang tidak dibelah, jadi dalam posisi utuh, dibuat dengan rapat dengan tujuan agar kaki kambing itu nantinya tidak tergosok, jadi rapat. Yang penting ada celah untuk air kencing domba dan juga kotoran domba, dimana dibuat sedemikian rupa seperti ini. Kemudian untuk bagian atap sahabat Gregas ya, kali ini menggunakan asbes. Ini menggunakan asbes, bisa dilihat seperti ini. Asbes, kemudian rangkanya menggunakan kayu, tidak bambu. Dan ini tempatnya ada tiga lokal. Ini satu barusnya ada 3 lokal. Dan satu lokal ini nanti bisa diisi 25 kambing. 25 ekor kambing untuk setiap lokalnya. Kemudian untuk tempat pakan itu sendiri, tempat pakannya seperti ini, yaitu menggunakan kayu lempeng, dibuat sedemikian rupa, posisinya yaitu berhadap-hadapan dengan kandang lain. Ini ada 2 kandang sahabat Gregas ya. Kemudian ini bagian atap, bagian atasnya dibuat sedemikian rupa seperti ini, yaitu kayu, kemudian menggunakan kayu Kalimantan, atapnya menggunakan asbes. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya ini menggunakan kayu kaso, jadi sangat kuat sekali, sangat kokoh. Dan untuk bagian lantai dasar itu sendiri yaitu dengan menggunakan kayu bambu yang utuh, jadi tidak dibelah,
tapi kayu bambu yang masih utuh kemudian dirakit atau dirangkai dengan sedemikian rupa dan dibuat rapat-rapat sehingga nanti kaki kambing itu tidak terpelosok. Ini ada 3 kandang atau 3 kotak. Kemudian ini untuk pintu dibuat sedemikian rupa yang sangat kuat kokoh dengan menggunakan engsel. Jadi ini sangat seperti pintu rumah, bisa dibuka tutup sahabat gerai gas ya, seperti ini. Ini bisa dibuka tutup, kemudian untuk kuncinya juga ini nanti bisa diikat. Jadi setelah kambing sudah masuk, maka tinggal dikunci atau diikat sehingga kambing nanti tidak bisa keluar. Kemudian setelah kandang ini sudah dibuat, ini adalah rencananya untuk kandang kambing dan belum ada isinya. Tiap malam nanti juga diberi pakan dan nutrisi lain karena ada lampunya, jadi harus perawatannya super ekstra. Dan kandang-kandang ini dibuat di lahan yang kosong dan khusus untuk ternak kambing. Dan kotoran itu sendiri nanti dibersihkan secara berkala. Sahabat gerai gas ya, untuk bagian bawah ini jangan lupa dikasih beton. Dikasih beton ini terbuat dari batu, kemudian dikasih coran, adukan semen. Jadi kokoh. Ketika kaki-kaki kandang ini ditaruh, ini tidak jeblos. Karena jika tidak ada ininya, dengan menggunakan tanah saja nanti bisa jeblos ke bawah dan kandang bisa goyang atau roboh. Oleh karena itu, agar kandang lebih kokoh, lebih kuat, maka setiap kaki kandang, ini ada beberapa kaki, ini dikasih beton seperti ini. Jadi tujuannya adalah agar kokoh, agar kuat, dan kandang tersebut tidak jeblos atau tidak goyang. Kemudian langkah selanjutnya untuk bagian kandang ini, jaraknya ini sangat tinggi. Tujuannya untuk apa? Karena satu, untuk membersihkan kotoran kambing itu mudah. Kemudian ketika kambing ada, kotoran kambing banyak, maka jika terlalu pendek kandang ini atau udara yang ada pada kotoran kambing ini nanti bisa naik ke atas. Oleh karena itu nanti kambingnya tidak sehat. Untuk jarak antara jarak lantai dasar kambing kandang dengan tanah itu yang baik adalah yang tinggi, jadi ada jarak, tidak terlalu pendek atau tidak terlalu sempit. Jadi untuk membersihkan kotoran, untuk membersihkan air kencing kambing, dan juga berfungsi agar udara atau hawa yang ada pada kotoran itu nanti tidak naik ke atas, jadi kambingnya nanti tetap sehat. Sahabat gerai gas ya, kemudian kandang kambing di bagian luarnya ditembok atau dipagar keliling dengan menggunakan tembok.
tujuannya tentunya menghindari maling. Yang kedua, menghindari binatang buas seperti anjing, karena binatang-binatang lain jika tidak dipagar seperti ini bisa berbahaya. Ada juga ular dan lain-lain. Oleh karena itu harus dipagar keliling seperti ini. Dan juga untuk menangkal udara dingin, jadi angin itu, angin yang besar ini bisa tertahan, jadi tidak terlalu tinggi, yang penting sedang-sedang saja agar ada sirkulasi udara pada kandang ini. Kemudian ini adalah fungsinya untuk tangga naik turun kambing, karena kambing ini juga perlu perawatan seperti dimandikan atau dibersihkan. Kemudian kambing juga perlu diberi asupan gizi dan nutrisi lain, jadi ketika akan diperiksa oleh dokter hewan nanti bisa diturunkan, atau ketika kambingnya sudah dewasa mau melahirkan bisa diturunkan, dan lewatnya adalah lewat tangga ini. Sahabat Gregas ya, kali ini sedang dilakukan pemberian pakan untuk kambing, dimana untuk kambing ini atau domba kibas, cara pemberian pakannya untuk satu hari ada 2 kali, yaitu pemberian pakan pagi hari dan sore hari. Untuk pagi hari pemberian pakan dimulai pukul 6 sampai dengan selesai. Kemudian untuk sore hari pemberian pakan dimulai pukul 4 sore sampai dengan selesai. Dan kandang ini untuk panjang 4 meter, kemudian lebar 2,5 meter. Bentuknya seperti ini sahabat Gregas ya. Jadi ada sekat. Untuk sekat ini panjangnya 1,5 meter, khusus untuk kambing jantan. Jadi kambing jantan ini dipisah semuanya, ini kambing jantan bisa dilihat. Ini untuk kambing jantannya dipisah, ada 3 ekor kambing jantan, dimana untuk posisi kandangnya dipisah, yaitu panjang 1,5 meter, kemudian untuk lebarnya itu 2,5 meter. Kemudian untuk sekat satunya ini panjangnya 3,5 meter, kemudian lebarnya 2,5 meter. Ini koloni, jadi digabung antara kambing jantan dan kambing betina. Kemudian anakannya juga jika sudah bisa makan sendiri, ini nanti dinaikkan ke atas, kambing, dinaikkan ke atas kandang. Kemudian ada kambing jantannya juga bisa dilihat. Ini ada kambing jantan. Untuk satu kandang ini diberi 1 ekor saja, 1 ekor kambing jantan yang sudah birahi atau yang sudah dewasa. Kemudian untuk cempe atau anakan kambing ini ada kambing jantannya, juga ada kambing betina. Untuk anakan atau kambing yang masih kecil atau cempe, ini bisa dicampur di dalam kandang yang ukurannya 3,5 meter untuk panjangnya, kemudian lebarnya 2,5 meter. Ini bisa ditaruh kurang lebih sekitar 10 ekor kambing. Kemudian jika kambing betina melahirkan, maka ditaruh di bawah
Seperti ini sahabat Gregas ya, ini baru saja melahirkan dan punya anakan kecil, maka harus ditaruh di bawahnya. Ini untuk umurnya anakan kambing atau cempek baru 1 minggu. Jadi kalau anakan kambing ini dinaikkan ke atas, maka akan keinjak-injak oleh kambing yang dewasa dan bisa keblosok. Oleh karena itu, jika dinaikkan ke atas maka akan berbahaya dan bisa menimbulkan luka atau juga berakibat fatal, bisa mengakibatkan kematian juga. Ada 2 ekor kambing betina yang baru saja melahirkan. Ini untuk 1 ekor kambing ini betina melahirkan 2 anak kambing. Kemudian kalau yang satunya itu hanya 1 ekor anak kambing. Kemudian sahabat Gregas ya, untuk lantai cat itu sendiri atau lantai bawah kali ini menggunakan kayu bambu yang masih utuh, dan ada juga kayu bambu yang dibelah. Jadi ini menggunakan kayu bambu, tujuannya agar mengirit biaya. Kemudian untuk kayu bambu, untuk bagian bawahnya itu juga tidak rapat sahabat Gregas ya. Jadi dibuatnya itu ada jarak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kotoran kambing itu ketika keluar dari kambing atau ketika kambing itu mengeluarkan kotoran jatuh ke bawah, maka kotoran kambing tidak mengumpul di kandang tapi nanti jatuh ke bawah. Oleh karena itu harus ada lubang sehingga ketika kotoran kambing itu keluar dari kambing maka bisa langsung ke bawah seperti ini. Kemudian untuk jarak ketinggian kandang ini juga sangat tinggi sahabat Gregas ya. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Kenapa jaraknya dibuat tinggi? Karena jika terlalu pendek maka akan susah untuk membersihkan kotoran. Kemudian ketika jarak kandang dengan tanah itu terlalu pendek, maka udara yang keluar dari kotoran itu nanti naik ke atas dan bisa menimbulkan bau pada kambing sehingga kambing kurang sehat. Oleh karena itu, jarak antara tanah dan kandang itu disarankan harus tinggi. Seperti pada video berikut ini kandangnya tinggi. Jadi untuk menjaga kesehatan, kemudian untuk mempermudah proses pembersihan pada kandang itu sendiri. Kemudian setiap pilar atau saka itu sendiri itu dikasih beton seperti ini. Tujuannya agar tidak jeblos. Ini untuk 1 ekor kambing betina, ini beranaknya cuma 1 ekor. Kalau yang ini 2 ekor. Dan pemberian rumput itu sendiri itu harus baik, harus bagus. Karena jika nutrisi kambing atau rumputnya tidak baik, tidak bagus, maka kambing tidak mau makan. Untuk rumput ini bisa dicari sahabat Gregas ya. Untuk kambing yang dipelihara sebanyak 18 ekor, ini membutuhkan 1 harinya 2 karung ini, 2 karung rumput. Dan rumput setelah diarit, dimasukkan ke kantong, maka ada tempat khusus sahabat Gregas ya, seperti ini. Tujuannya untuk apa? Karena tujuannya agar rumput ketika digelar pada tempat khusus ini, jadi nanti rumput tidak panas. Rumput akan terkena angin, maka akan seger, akan berwarna hijau terus, tidak gosong. Dan ketika dilakukan pemberian pakan pada kambing, kambingnya juga akan lahap untuk memakan rumput tersebut. Kemudian untuk bagian atap kali ini tidak menggunakan genteng, atap menggunakan asbes. Ini untuk biaya juga sangat ekonomis, praktis, dan hemat biaya. Kemudian
beban aspes itu sendiri juga ringan. Berbeda jika untuk atap menggunakan genteng, maka kayunya juga terasa berat. Kalau ini untuk kayu yang dibuat rangka untuk kereng ataupun usuk ini cuma sedikit. Jadi beban genteng itu tidak terlalu berat, atau beban atap tidak terlalu berat, maka kali ini menggunakan aspes, jadi sangat ringan. Kemudian tempat pakan itu sendiri, sahabat Geregas ya, dibuat sedemikian rupa seperti ini, yaitu dengan menggunakan kayu yang dianyam. Kayu ini adalah kayu bambu, dibuat seperti ini, yaitu kayu bambu, kemudian dipaku, dan lebarnya ini 80 cm, kemudian dibuat seperti ini. Jadi ini tempat khusus untuk pemberian pakan. Jangan lupa untuk jarak antara kandang ini, jaraknya dikasih jarak 20 cm. Jadi jangan terlalu pendek, karena jika terlalu pendek, ketika kambing makan maka rumput akan ditarik, kemudian dibawa ke dalam dan diinjak-injak. Akibatnya banyak rumput yang terbuang seperti itu ya. Seperti yang bisa dilihat, itu kan rumput ada yang di kandang, itu juga keinjak-injak, maka tidak dimakan, maka akan sia-sia, rumputnya kotor dan tidak dimakan, dan banyak sekali rumput yang dibuang. Oleh karena itu, untuk jarak disarankan dikasih jarak ininya, yaitu 20 cm cukup untuk pemberian pakan. Kemudian untuk kandang ini juga dikasih lubang sesuai dengan kepala kambing. Jika kepala kambing sudah bisa masuk seperti ini, maka pas untuk dibuat kandang. Dan kandang ini menggunakan untuk bagian saka atau pilar-pilarnya dan rangka-rangkanya ini menggunakan kayu glugu. Kayu glugu adalah kayu yang terbuat atau berasal dari kayu kelapa yang sudah dibelah dan dibuat seperti ini. Kemudian untuk bagian pagar atau pinggir-pinggirnya menggunakan kayu bambu. Dan kandang ini untuk panjangnya 4 meter, lebarnya 2,5 meter, dan bisa menampung 18 ekor kambing. Dan untuk kandang ini dibuat untuk kambing dengan sistem koloni, jadi dicampur antara kambing betina banyak, kemudian hanya 1 ekor kambing jantan, sehingga sangat baik untuk dilakukan pengawasan, perawatan, dan juga untuk dilakukan pembibitan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam Geregas ya.